akan mempelajari soal dan pembahasan gerak lurus beraturan atau GLB IPA Terpadu Fisika SMP kelas 8. Untuk materi GLB dan GLBB itu sudah ada di video yang diupload sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita fokus ke soal dan pembahasannya saja. Yang pertama, sebuah motor bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Berapakah waktu yang diperlukan motor tersebut untuk menempuh jarak 50 meter? Nah, ini ilustrasinya ya, kira-kira seperti ini. Kecepatannya tetap atau konstan. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana cara menjawabnya, kita harus menguraikan dulu apa yang diketahui dan yang ditanya dari soal ini. Nah, yang pertama, ini di soal ini dijelaskan bahwa motor bergerak dengan kecepatan konstan, artinya diketahui kecepatannya atau V-nya sebesar 10 meter per sekon dan diketahui pula jaraknya yaitu 50 meter. Diketahui V sama dengan 10 meter per sekon, S sama dengan 50 meter. Kemudian yang ditanyakan soal ini adalah waktunya. Ini ya, berapakah waktu katanya. Jadi yang ditanyakan adalah T. Bagaimana cara mengerjakannya? Jawab. Nah, rumusnya yaitu V sama dengan S per T. Tinggal kita masukkan saja angkanya, di mana V-nya 10, S-nya 50, dan T-nya ada yang ditanya. Maka T sama dengan 50 dibagi 10, hasilnya adalah 5 sekon. Maka waktu yang diperlukan motor tersebut adalah 5 sekon atau 5 detik. Nah, baik, soal selanjutnya. Ayah mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 72 km per jam selama 25 detik. Maka jarak yang ditempuh ayah adalah, nah, yang diketahui dari soal ini, yang pertama, kecepatannya 72 km per jam. Kemudian yang diketahui lagi adalah waktunya, yaitu 25 detik. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh atau S. S-nya. Nah, kita uraikan. Ini diketahui V sama dengan 72 km per jam. Nah, di sini V-nya kita ubah dulu satuannya. Sebenarnya mau diubah atau tidak tergantung soalnya ya. Jadi kalau soalnya mintanya diubah, itu berarti harus diubah. Tapi kalau misalnya tetap pakai satuan kilometer per jam ya tidak perlu diubah. Untuk soal ini karena di sini ada penjelasan 25 detik, maka ini harus diubah dulu ya menjadi meter per sekon. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini 72 kita kalikan 1000 dibagi 3600. Kenapa dikali 1000? Karena 1 km kalau dikonversikan menjadi meter itu adalah 1000 meter. Sedangkan 1 jam jika dikonversikan ke dalam sekon, maka 1 jam adalah 3600 sekon. Maka dari itu ini kita kalikan 72 dikali 1000 dibagi 3600 sekon. Ini tinggal kita coret nolnya. Nah, 72 dikali 10 dibagi 3600 hasilnya adalah 20 meter per sekon. Jadi 72 dibagi 36 dikali 10. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan soal ini, yang diketahui masih ya, T-nya adalah 25 sekon atau waktunya. Yang ditanyakan adalah S, yaitu jarak yang ditempuh oleh ayah. Nah, gimana cara ngerjainnya? Rumusnya sama, yaitu V sama dengan S dibagi T. Tinggal kita masukkan nilainya, dimana V-nya 20 sekon, ini V-nya 20 sekon, kemudian S-nya yang ditanyakan, kemudian T-nya adalah 25 sekon. V tadi satuannya meter per sekon ya. Maka S-nya adalah, nah, tinggal dikalikan 20 dikali 25 yaitu 500 meter. Maka dari itu jarak yang ditempuh ayah adalah 500 meter. Oke, kita ke soal selanjutnya nih. Syifa pergi ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan konstan sebesar 5 meter per sekon. Jarak rumah Syifa ke sekolah adalah 3 km. Jika Syifa wajib berada di sekolah pukul 7, ini ada jamnya ya, maka paling lambat ia berangkat pukul berapa? Nah, ini kita uraikan juga satu persatu apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, kecepatannya ini. Kecepatan konstan sebesar 5 meter per sekon. Kemudian yang diketahui lagi adalah jarak rumah Syifa ke sekolah adalah 3 km.
Kemudian yang ditanyakan, yang diketahui juga ini jam masuk sekolahnya itu jam 7. Artinya dia harus berangkat sebelum itu. Kira-kira berapa menit sebelum itu? Nah, berapa menitnya itu artinya waktu yang ditanyakan pada soal ini. Kalau kita tahu waktunya, maka kita dapat menghitung jam berapa dia paling lambat berangkat dari rumah. Kita lihat. Diketahui V-nya 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian S-nya 3 km. Ini tadi. Nah, ini kita ubah jadi meter. Dikali 1000. 3 km sama dengan 3000 meter. Kemudian jam masuk sekolahnya jam 7 diketahuinya. Ditanya jam berangkat sekolahnya jam berapa? Artinya di sini kita harus mencari waktu atau T-nya. Rumus yang digunakan sama, yaitu V sama dengan S per T. Kita masukkan nilai V-nya 5, kemudian nilai S-nya atau jaraknya 3000, maka T-nya adalah dibagi 3000 dibagi 5, yaitu 600 sekon. Nah, 600 sekon ini kita ubah menjadi menit, satuannya menjadi 10 menit. Dapat dari mana 10 menit? 600 nanti dibagi dengan 60, karena dalam 1 menit ada 60 sekon. Maka waktu yang diperlukan itu 10 menit. Nah, karena dia harus berada di sekolah atau jam masuk sekolahnya itu pukul 7, maka setidak-tidaknya paling lambat yaitu harus berangkat 10 menit sebelum pukul 7. Nah, tinggal kita mundurkan waktunya ke sini. Artinya pukul 7 kita kurangi 10 menit, artinya dia harus berangkat sekolah paling lambat pukul 6.50. Nah, begitu. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Nih hampir sama, cuma agak berbeda sedikit yang ditanyakan pada soal ini. Galih pergi ke toko dengan jarak 3,6 km dari rumahnya. Ia berangkat dari rumah pukul 14. Agar tiba di toko tersebut pukul 14.30, berapakah kecepatan Galih mengayuh sepeda? Jadi Galihnya pakai sepeda nih. Dia pergi ke toko dengan jarak 3,6. Berarti yang diketahui adalah jarak atau S-nya. Kemudian dia berangkat dari rumah pukul 14. Ini waktunya ya. Agar ia tiba di toko pukul 14.30. Berarti ini waktu akhirnya. Ya, kita tulis T1 deh. Kemudian yang ini waktu awalnya, atau kita boleh tulis T0. Aduh, maaf ya, ini kurang bagus ya tulisannya. Kemudian yang ditanyakan berapakah kecepatan Galih mengayuh sepeda? Berarti yang ditanyakan adalah V-nya. Oke. Ini ya, S-nya 3,2. Oh maaf, 3,6 ini maksudnya ya. Nah, ini benar. Ini 3,6 ya. Nih, maaf salah ketik. Ini 3,6 km. Kemudian diubah menjadi meter, jadi 3.600 meter. Kemudian T atau waktunya ini dikurangin, waktu tiba dikurangi waktu berangkat, 14.30 dikurang 14.00, jadi selisih waktunya adalah 30 menit. Kita ubah jadi sekon, 30 dikali 60 hasilnya 1.800 sekon. Kemudian yang ditanya adalah V atau kecepatannya, kecepatan mengayuh sepeda. Jawabannya, nah gampang nih, tinggal dimasukkan aja. Tadi rumus V sama dengan S per T. S nya itu 3.600, kemudian T nya itu 1.800. 3.600 dibagi 1.800, tinggal kita coret nolnya. Kemudian hasilnya selanjutnya adalah 36 dibagi 18, 2 meter per sekon. Agar tiba tepat waktu, Galih harus mengayuh sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini untuk soal GLB. Next kita akan bahas soal GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi stay tune terus ya di sini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.